Setuju, kalau saya bilang wanita peranannya sangat luar biasa dimanapun. Mau dia sebagai ibu rumah tangga, sebagai profesional, sekarang wanita tuh hampir di semua profesi juga ada. Halo Waters, kembali lagi dengan channel Women on Text. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yang sudah lama kita tunggu-tunggu, dan orangnya really cool dan smart, namanya Kak Ani dari Ditjen Pajak. Selamat datang Kak Ani. Terima kasih Olin dan juga Ibu Lis, senang sekali bisa berada di Women on Text hari ini. Oke Ani, sama bertemu kembali ya. Sudah lama kita sama-sama dari Ditjen Pajak. Gimana katanya Ani? Luar biasa Ibu, walaupun sibuk di masa pandemi ini, tapi senang sekali tetap membicarakan tentang pajak. Semangat banget. Tapi mungkin begini ya Ani ya, sebelum kita membicarakan masalah peranan wanita dalam perpajakan atau belum melangkah lebih jauh, kita pengen tahu deh, mungkin teman-teman yang lainnya belum tahu, coba masalah profilnya yang namanya Ibu, yang namanya Ani Natalia. Ya, saya Ani Natalia, saat ini menjabat sebagai Kepala Subdit Humas Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. Tugas sehari-hari yang membahas strategi komunikasi dan juga bagaimana mengomunikasikan produk-produk pajak kepada para stakeholders. Jadi kalau misalnya kan kerjaan Kak Ani kayaknya sibuk gitu ya. Nah saat ini bagaimana sih cara Kak Ani membagi tugasnya sebagai profesional di Ditjen Pajak dan juga sebagai ibu rumah tangga? Ya, ini banyak sekali yang bertanya ya, gimana sih kalau perempuan kerja tuh, gimana ngatur waktunya di kantor, kalau orang work from home. Kalau saya kebetulan hampir setiap hari work from home office. Dulu di PSBB yang pertama di bulan Maret pun harus sering datang ke kantor karena harus bertemu dengan pimpinan. Bagaimana dengan keluarga di rumah? Tentunya saya punya supporting system yang baik. Di rumah tuh ada ibu, ada asisten juga yang membantu, dan apalagi sekarang anak-anak sekolah di rumah juga kan, school from home. Nah, jadi bagaimana membaginya ya, selalu 100% ketika di kantor, 100% ketika di rumah, 100% menjadi ibu, 100% menjadi pegawai. Artinya apa? Semuanya dilakukan dengan hati yang senang. Jadi sibuk terus sampai di rumah anaknya dimarahin atau anaknya jadi tidak dirawat, akhirnya nambah masalah gitu kan. Nah, akhirnya ya di rumah ya bermain dengan anak, belajar bersama anak. Di kantor mencoba untuk maksimal juga. Kadang di rumah juga masih di telepon urusan kantor, ya dikerjakan juga. Di rumah tapi masih menjadi narasumber, ya dikerjakan juga. Di kantor anak nanya PR, ya dikerjakan juga. Semuanya kalau saya melihatnya adalah itu tinggal bagaimana kita memanage, karena setiap manusia yang bernafas saat ini dikasih kesempatan yang sama 24 jam dalam sehari. Bagaimana kita melakukan pekerjaan kita, tanggung jawab kita, saya rasa itu adalah bagaimana kita memanagenya. Yang penting dilakukan dengan senang. Berarti all out ya, all out, office and all at home. Oke, kalau gitu tadi Ani, saya salut banget ya. Terima kasih Bu. Sebagai seorang wanita karir, sebagai seorang ibu rumah tangga, yang sekarang kan anak-anak sekolah tuh ibaratnya tanggung jawabnya guru itu dilimpahkan ke orang tua sebagian. Nah, iya. Jadi begitu ibunya bangun, udah mulai kerjain PR-nya anak, itu ibaratnya kan dipusingkan itu. Betul. Kalau ibunya sebagai ibu rumah tangga mungkin nggak ada masalah ya, tapi kalau sebagai karyawan atau sebagai kayak wanita karir kayak Ani, waduh, salut banget dengan pengorbanan perjuangannya Ani sebagai ibu rumah tangga, sebagai wanita karir. Dan sekarang gini, tadi itu sempat Ani berbicara kalau sekarang menduduki sebagai Kepala Subdit ya, di Direktorat Jenderal Pajak. Saya coba pengen tahu deh sedikit banyak gimana sih kalau wanita, peranan wanita itu kaitan sama pajak itu bagaimana menurut Ani? Penting, biasa, atau sangat diperlukan sekali dan kondisi kayak begini ya? Saya rasa semua akan setuju kalau saya bilang wanita peranannya sangat luar biasa dimanapun. Mau dia sebagai ibu rumah tangga, sebagai profesional, sekarang wanita tuh hampir di semua profesi juga ada. Nah, bagaimana dengan pajak? Kalau perempuan penting apa enggak? Kalau di Direktorat Jenderal Pajak sendiri, kita itu
peranan perempuan, pengaruh utama gender juga semakin digaungkan. Artinya kalau dia memenuhi syarat, dia mampu, dia bisa mendapatkan kenaikan atau promosi dan segala macamnya. Dan ini sudah semakin terbuka ya, sudah berbeda dengan puluhan tahun yang lalu. Lalu bagaimana dengan ibu-ibu rumah tangga, pengusaha wanita, kaitannya dengan perpajakan di Indonesia? Kalau saya merasa, saya akan bilang bahwa wanita itu penggerak. Bagaimanapun kalau mereka bisa, contoh ibu rumah tangga, keuangan dipegang sama ibu rumah tangga. Kalau seandainya mereka tahu bahwa kewajiban keuangan, bahwa ini untuk sekolah anak, ini untuk asuransi, ini untuk perlindungan, ini untuk rekreasi, dan jangan lupa bahwa ada juga bagian pajak. Kalau semua perempuan paham hal ini, mereka akan memperingatkan kepada pasangannya bahwa hey, kita ada pajak yang lebih bayar. Itu pajak penghasilan kah? Itu pajak daerah kah? Misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak bumi bangunan kah? Pajak rumah. Mereka semuanya tentunya sudah paham dengan hal ini. Nah, sekarang itu menurut saya wanita-wanita ini harus banyak diedukasi. Jangan sampai berpikir bahwa itu adalah beban. Ini yang banyak sekali kejadian bahwa ketika harus membayar itu dianggapnya beban. Satu, secara mental ini sudah menjadi kata beban, udah membuat jadi berat. Tapi kalau bilang bahwa ini adalah sebuah investasi, ya ini mungkin akan berbeda. Kalau seandainya semua wanita mengetahui bahwa pajak itu adalah investasi. Kenapa dibilang investasi? Begitu kepatuhan pajak meningkat, negara punya penerimaan dari sektor pajak. Dengan kata lain apa? Pemerintah akan bisa memberikan lebih banyak fasilitas-fasilitas yang baik buat generasi berikutnya. Mau sekolah yang jadi gratis, sekolahnya pendidikannya jadi bagus, akses rumah sakit yang lebih cepat, dan semuanya itu adalah investasi sebagai sebuah bangsa dan negara. Nah, di mana peranannya perempuan? Ya ini dia megang kuncinya. Jadi perempuan memegang kuncinya karena mereka yang mengelola, biasanya banyak sekali kasusnya adalah wanita yang mengelola keuangan rumah tangga. Jadi kami butuh sekali, makanya menyambut baik Women on Tax ini karena banyak memberikan edukasi kepada wanita tentang pajak. Saya juga pengen ketika para wanita ini menjadi penggerak gitu, bahwa setiap orang pada hakikatnya begitu lahir dia udah memanfaatkan tuh fasilitas-fasilitas dari negara, dan itu sebagian besar berasal dari pajak. Betul sekali. Nah sekarang kali kan posisinya Kasubdit ya, di Ditjen Pajak. Ada kesulitan nggak dalam bekerja atau dalam organisasi Ditjen Pajak, terutama sebagai wanita, atau banyaknya juga di kantor Ditjen Pajak wanita atau pria kah gitu? Sama? Kalau di Subdit Humas saya sendiri, kalau di Direktorat P2 Humas, Kasubditnya ada 4, 2 perempuan, 2 laki-laki kebetulan. Jadi kalau bisa dilihat itu agak balance. Kepala seksi juga walaupun lebih banyak jumlah laki-laki, tapi perempuannya juga banyak juga ya. Kepala seksinya juga sampai pelaksana. Kalau menurut saya, kalau pertanyaannya apakah ada kesulitan menjadi seorang perempuan menjadi Kasubdit Humas Perpajakan yang konon katanya kerjanya nggak habis-habis. Saya rasa kalau semua praktisi PR dimanapun humas itu pasti pekerjaannya memang selalu fresh, selalu baru, dan memang membutuhkan kerja tim. Nah, kalau kerja tim itu kami tidak pernah membedakan ini laki-laki dan ini perempuan. Saya juga melihat bahwa Dirjen Pajak Pak Surya Utomo maupun Direktur P2 Humas Pak Yoga nggak pernah bilang ini kerjaan ini jangan diserahkan ke humas karena dia perempuan, itu tidak ada juga gitu. Ya kalau memang itu kerjanya diserahkan ke saya juga gitu. Nah, artinya apa? Saya tidak merasakan ada permasalahan dalam artian kata tekanan karena kita perempuan. Cuman kalau seandainya ditanya gimana kerja jadi humas karena kamu seorang ibu rumah tangga, saya bilangnya nggak fair kalau saya bilang aduh saya kerjaannya berat nih, harusnya jangan saya di sini. Saya juga tidak mau melakukan hal tersebut. Kalau saya bilang pekerjaan apapun itu selama bisa dikerjakan dan selalu mencoba untuk berkolaborasi dengan yang lain, nggak bisa nanya, ya kan? Butuh bantuan, minta perbantuan. Jadi as simple as that. Saya rasa semua perempuan saat ini sudah sangat open minded dalam hal itu, bisa bekerja sama dengan tim, ya. Jadi timnya mau laki mau perempuan itu bisa. Apalagi kalau di humas kita banyak bergerak di bidang kreativitas, ya. Tapi nggak melulu kreativitas karena dia tetap harus saja ditunjang dengan yang ini ahli membuat desain grafis, yang ini ahli membuat video. Tapi dia tetap butuh sentuhan, ya, sentuhan perempuan. Apalagi kita tahu bahwa kita juga menyasar ke perempuan. Pengen tahu perempuannya itu
seleranya seperti apa? Nah, kita harus nanya sama perempuan gitu. Jadi dalam artian kata itu bekerjanya sangat dinamis dan saya sangat menikmati pekerjaannya. Jadi tidak benar merasakan kesulitan. Kalau dibilang kerjanya banyak, itu ketika saya ditunjuk artinya sudah harus siap dengan tanggung jawab yang diberikan. Dan saya selalu percaya ya dalam segala pekerjaan ini, ketika kita diizinkan menjabat sebuah jabatan tertentu, pertolongan itu juga datang gitu. Tinggal mindsetnya mau give up apa you wanna get up. Seperti itu. Tapi memang benar ya. maju banget. Kalau ada orang itu berbicara segala sesuatu kayak kesugesti. Yes. Kalau kita memulai melangkah dengan kata-kata, waduh nanti nggak bisa, waduh nanti Pak, masih Susah. agak bukti juga gitu ya. Betul. Nah sekarang gini, kalau Mbak Ani sebagai ibu rumah tangga juga sebagai wanita karir lah ya di itu, bagaimana cara meningkatkan perannya wanita? Otomatis kita pengen kan ya sama-sama wanitanya, ayo kita maju sama-sama. Baik dalam berkarir, katakan nggak usah berkarir dulu lah. Sebagai ibu rumah tangga kita juga harus sama-sama membantu suami, mungkin suami yang punya usaha ya, saya sebagai ibu rumah tangga. Kalau Mbak Ani kan memang punya ini ya, kerja di kerja pajak. Kalau melihat tetangga atau saudara atau teman dekat yang kayaknya gawat, enggak malas, enggak pajak itu apa, udah langsung negatif thinkingnya dulu, kira-kira apa yang Mbak Ani lakukan? Itu apa? Udah langsung negatif thinkingnya dulu, kira-kira apa yang Mbak Ani lakukan? Kalau menurut saya sekarang, saya tidak mau mengunderestimate wanita ya. Menurut saya para wanita itu ketika mereka tahu bahwa itu adalah sesuatu yang benar, mereka biasanya akan semangat, penggerak luar biasa. Nah, kalau seandainya ada wanita yang saat ini mungkin dia kondisi ekonomi lagi menurun, kemudian dia harus membantu suaminya mengumpulkan tambahan penerimaan keluarga. Mereka tuh cerdas, mulai dari misalnya membuat kue, membuat jahitan, membuat kerajinan-kerajinan, atau menjadi penjual online, segala macam perempuan akan lakukan. Nah, saya rasa mereka tinggal diberikan edukasi bahwa ini semua bisa dijalankan. Jalan ini akan menjadi lebih mudah kita lakukan secara bersama kalau kita semua punya kesadaran. Ini saya rasa tinggal masalah edukasi, tinggal dikasih tahu bahwa apabila sudah mendapatkan omset, nah ini harus ada pajaknya di sana. Mereka tinggal diajarkan saja caranya. Namun memang masih banyak sekali tuh yang dia ketakutan. Nah ini masih banyak yang takut ketika bayangan mereka kalau udah berurusan dengan pajak mereka harus bayar besar gitu. Mungkin yang mereka tidak pahami adalah untuk keluarganya ini harus dibekali dengan edukasi bahwa pajak itu bukan beban. Itu adalah investasi bersama, dan kalau semuanya dilakukan setia bareng-bareng, ini negara akan jadi lebih enak, kita berusaha juga lebih gampang gitu. Nah itu sih mungkin, tapi dibalik itu juga mungkin perempuan, para wanita ya, perlu juga diberikan kesempatan untuk ikut ambil bagian dalam perbaikan fasilitas pelayanan publik gitu. Jadi begitu mereka diajak bahwa sekarang itu misalnya sekolah gratis loh, ini karena dananya dari pajak misalnya. Sekarang itu kita usaha-usaha gampang loh, karena pemerintah pengen kan bahwa setiap melakukan usaha itu dipermudah, seperti itu dan seterusnya. Jadi jangan sampai lagi ada yang ditakut-takutin gitu. Nah ini mungkin cara edukasi yang harus lebih ditingkatkan. Jadi bukan dengan menakut-nakuti, tapi lebih dengan memberikan kesadaran bersama. Iya. Wanita itu sempat. Betul. Tapi biasanya orang makanya untuk maju itu kan, aduh pajak jangan-jangan nanti karena begini-begini, udah pokoknya negatif thinkingnya dulu. Nah sekarang semua orang itu supaya ngerti gitu ya. Tadi Mbak Ani ngomong, dimanapun bisa tanya, contohnya kantor pajak bisa ya. Itu kan mereka tuh para ibu-ibu lah ya, atau bahasa WP yang baru lah, dia tuh dengan kealamannya dengan nol banget. Saya mau tanya karena aku harus punya usaha ini, kira-kira saya nanti harus apa? Itu apa siap di kantor pajak akan memberikan jawaban ke atau kemana gitu yang betul. Saya rasa bisa ya, Bu Lis. Sekarang itu kalau ke kantor pajak ada help desk. Itu kalau mau tanya, sekarang lagi pandemi, males lah ya datang ke kantor pajak. Bisa lewat telepon, kirim pajak 1-500-200. Halo, saya mau bertanya, kalau saya usaha ini kewajiban pajak saya apa? Apa yang harus saya lakukan? Mereka akan jawab, semua agen di sana akan jawab. Atau ke sosial media,
mau lewat Twitter juga bisa. Sekarang ini saya rasa semua kita sudah sangat dekat dengan digital ya, sudah dekat dengan selalu apa-apa nanya ke mesin pencari lah, nanya segala macam sudah ada, dan kayaknya tinggal kemauan. Kalau masalah mindset ini ya menjadi PR, terutama saya di Humas Mulis mencoba merubah persepsi masyarakat bahwa pajak itu tidak seseram yang mereka bayangkan, kecuali mereka nakal. Kalau kita nakal sama orang yang menutupi kebohongan, ya kan, akan ditutupi lagi dengan kebohongan berikutnya. Nah ini jadi ribet, akhirnya jadi kayak gulungan benang, ya kan. Tapi kalau dengan itikat benar, bertanya yang benar, tahu cara yang benar, dia akan nyaman-nyaman saja dan dia bisa berbisnis dengan lebih aman, berbisnis dengan lebih nyaman, dan mereka juga akan trusted, dipercaya. Ngebayang nggak tiba-tiba bisnis itu tambah besar, ketika bertemu dengan partner bisnis yang lebih besar, dia lihat perpajakan kamu nggak benar, dia nggak mau berbisnis dengan kita. Aku nggak mau kebawa-bawa masalah dengan kamu, gitu kan. Nah, saya rasa inilah yang perlu kita sampaikan kepada publik, bahwa yang menyeramkan itu adalah ketika kita tidak benar. Kalau seandainya jujur, benar, ya semuanya aman-aman saja dan nyaman tentunya. Dan sekarang ini saya rasa kalau yang ditakutkan akan ditakut-takuti oleh oknum misalnya, sekarang zaman sudah sangat terbuka, sangat transparan, bisa difoto, bisa direkam, bisa disebarkan dan jadi viral. Enggak, saya rasa sudah sangat sangat bodoh kalau sampai harus masih mau ancam-mengancam di kantor pajak. Saya rasa sudah tidak ada. Nah ini yang mungkin perlu diberitahukan kepada para wanita dimanapun berada, bahwa hey para wanita, silakan mau tahu tentang pajak, kita diskusi. Mau bikin seminar pun kita siap gitu ya. Apa saja yang penting untuk masa depan kita bersama. Dan tadi seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa ketika negara kita ini dalam kondisi karena penerimaan pajak kurang gitu ya, padahal pembiayaan banyak gitu ya, padahal yang harus dibiayai banyak di masa pandemi ini, tentunya begitu APBN kita penerimaan nggak bisa nutupi pengeluaran, kita akan berhutang. Nah, ketika negara mencari sumber pembiayaan, biasanya masyarakat, aduh nanti sampai anak cucu kita harus bayar hutang gitu ya. Padahal mungkin satu sisi kita berpikir ya kita harus sharing the burden. Sharing the burden nggak bisa oleh yang sekarang ada, ya mau nggak mau sharing ke next generation. Kalau kita nggak mau lakukan itu, biasanya semua naluri perempuan nggak mau ngewarisin utang ke anaknya, yes. Nah sekarang waktunya kita yang masih ada ini, supaya kita tidak mewarisi hutang kepada anak cucu kita kelak, biarkan mereka lebih maju lagi. Ya sekarang kita yang saling patuh, jangan ada yang sebagian bayar dan sebagian tidak gitu. Yang mungkin perlu disampaikan juga mungkin Bulis, kondisi kita sekarang yang punya NPWP itu 40-an juta yang terregister di DJP ya, di sistem kita ada 40-an juta nomor pokok wajib pajak artinya terdaftar. Berapa yang lapor SPT? 12-13 juta doang. Artinya masih banyak banget udah punya NPWP nih, tapi lapor SPT enggak. Jadi kita nggak usah ngomong yang lain-lain. Kalau sekarang semua orang pasti akan bilang, iya saya ada kondisi ekonomi lagi down. Downnya dari bulan Maret sampai sekarang nih, di tahun 2020. Tapi dia lupa kewajibannya dia sebenarnya udah dari tahun-tahun sebelumnya juga dia tidak tepati. Nah sekarang kondisi negara lagi seperti ini, apa yang bisa dilakukan? Nah ini mungkin para wanita yang perlu mengetahui ya. Soalnya kalau perempuan bilang dengan bijaksana bahwa negara kita ini harus bisa bangkit, karena negara kuat, kita juga bisa melakukan kegiatan usaha bareng-bareng, kita bisa nyaman ya, negara bisa mencari vaksin ya untuk COVID ini, negara punya kemampuan untuk membangun rumah sakit bagi pasien dan segala macam. Dari mana ya? Dananya dari kita semua yang kita sebut pajak gitu. Amazing. Barusan ada pemikirannya Kani, amazing tuh mengenai bayar pajak sekarang supaya kita tidak mewariskan hutang. Kan untuk itu kan diperlukan banyak peraturan perpajakan yang baru. Terus saya lihat nih tadi tahun ini kayaknya very dynamic gitu loh. DJP itu, Dijen Pajak tuh dynamic, mengeluarkan aturan tentang insentif, kemudian tentang digital tax. Maksud saya itu tuh
suatu hal yang sangat mengikuti zaman gitu. Nah, untuk begitu keluar nih aturan baru, kalau di bagian pekerjaan Kak Andi itu, kalau aku sih taunya dari website ya, dari website pajak ataupun dari sosialisasi pajak. Nah, kalau dari bagiannya Kak Andi di Humas itu bagaimana sih cara mensosialisasikan kepada masyarakat? Kan banyak tuh aturan banyak dari ini mengeluarkan aturan tentang insentif, kemudian tentang digital tax. Maksud saya itu tuh suatu hal yang sangat mengikuti zaman gitu. Nah, untuk begitu keluar nih aturan baru, kalau di bagian pekerjaan Kak Andi itu, kalau aku sih taunya dari website ya, dari website pajak ataupun dari sosialisasi pajak. Nah, kalau dari bagiannya Kak Andi di Humas itu bagaimana sih cara mensosialisasikan kepada masyarakat? Kan banyak tuh aturan banyak dari gitu. Kan banyak sekali insentif, mulai dari PMK 28 diganti lagi, diperluas lagi, diperpanjang lagi, dipersederhanakan lagi, sehingga banyak sekali yang bisa mendapatkan insentif pajak ini. Belum lagi untuk insentif untuk tenaga kesehatan dan alat-alat kesehatan dalam menunjang penanggulangan COVID-19. Itu semuanya harus dikeluarkan. Tugas saya di Humas, begitu peraturan baru langsung bikin strategi komunikasinya. Jadi strategi komunikasinya kita langsung lihat, oh ini aturan ini siapa audiensnya, siapa target audiensnya. Oh ini berarti para wajib pajak yang gimana nih? Kalau awalnya kan, oh ini kepada pengusaha kena pajak umumnya gitu ya, para importir gitu awalnya ya kan, manufaktur. Oh berarti ini bisa kita lakukan karena orang yang nggak banyak, bisa kita lakukan email saja. Jadi mereka kita emailkan gitu ya. Tapi begitu diperluas, UMKM juga dapat. Oh kalau UMKM dari seluruh Indonesia nih, mau nggak mau kita langsung masuk ke media nasional ya. Jadi lewat TV, lewat radio gitu. Kita juga main di online, kita main juga di sosial media. Itu tergantung siapa yang mau ditarget. Nah itu kita buatkan strategi komunikasinya. Kemudian pesannya apa dari setiap kebijakan atau peraturan yang keluar? Apa sih pesan intinya yang mau disampaikan kepada publik? Nah itu kita lakukan. Nah karena ini berbicaranya ke orang banyak, seluruh Indonesia, seluruh rakyat Indonesia maupun penduduk yang ada di Indonesia, mau nggak mau kita minta bantuan media massa. Nah kita lakukan juga media relations. Jadi kita kasih rilis, kita bikin press conference, kita bikin media briefing. Itu lanjutannya lagi supaya ada di berita-berita ya. Kemudian kita juga buying media, kita berbicara kepada publik melalui TV, radio gitu. Nah itu adalah bagaimana kita mengomunikasikan, tergantung dari kebijakan ini targetnya apa. Kalau targetnya besar ya mau nggak mau kita pakai salurannya yang besar. Tapi kalau misalnya targetnya kayak contoh, targetnya hanya untuk pengusaha kena pajak saja, ya kita email saja. Pengusaha kena pajak kan jumlahnya nggak nyampe 2 juta misalnya, itu ya kita email saja gitu. Tapi demikian pun UMKM juga kita email, karena kita sudah punya daftar alamat email, karena e-filing kan pakai email ya, kita sudah punya, atau mereka ketika daftar kan juga kita minta alamat emailnya. Nah itu kita email blast, itu juga kita lakukan. Kenapa melakukannya pakai email, pakai media relations, dan juga pakai sosial media? Ini adalah kemampuan kita sebagai wanita ketika budget cuma ada segini, tapi bagaimana supaya masih bisa nyampe? Nah, kita cari, nah ini kejagoannya wanita nih biasanya membuat strategi. Kami pakai sosial media karena murah, cepat, real time juga kan. Kita manfaatkan pegawai yang bisa membantu menjadi admin dari sosial media di DJP. Nah itu salah satu yang saya kerjakan sebagai Humas Direktorat Jenderal Pajak. Gimana dengan budget? Karena kan budget kita di-cut untuk penanggulangan COVID kan, dialokasikan kan anggaran-anggaran tahun ini, anggaran kita yang tadinya untuk kegiatan kehumasan, ya kita harus relakan. Begitu Ibu Menteri bilang realokasi anggaran, ya kita langsung siap. Dengan dana yang tinggal sedikit tadi itu di Humas Perpajakan, ya kami coba maksimalnya bagaimana dengan dana ini. Nah ini kemampuan para wanita biasanya diuji, bagaimana supaya dapur tetap ngebul walaupun budgetnya sedikit, walaupun dompet tipis, tapi anak tetap makan, anak tetap sekolah, mereka tetap pakai seragam. Nah bagaimana? Itulah keahlian wanita ya. Rasanya Andi apa ya untuk para wanita supaya juga maju, supaya bisa kayak Ani, sukses dalam berumah tangga, ngurus rumah tangga, sukses juga dalam peran sebagai ini ngetek masa perpajakan, sukses juga sebagai kalau mereka tuh wanita kalian. Iya, kalau menurut saya untuk semua wanita dimanapun berada, kita tuh diciptakan memang harus kuat ya. Jadi kita tuh pendamping, katanya
penolong, artinya kita memang harus kuat, dan kita memang dibebankan oleh banyak sekali urusan karena kita mampu multitasking, ya. Berarti kita bisa mengerjakan banyak tugas sekalian, gitu ya. Dalam waktu yang bersamaan kita bisa banyak memikirkan hal-hal apa yang bisa kita lakukan. Mungkin kedengarannya klise, tapi saya mau bilang bahwa itu tadi, negara-negara sama-sama. Kita udah nikmati, udah dapat arisannya duluan. Kita lahir udah nikmati, negara ini udah berdiri. Sekarang waktunya kita tidak mundur lagi. Kepatuhan pajak negara kita masih sangat rendah. Nah, butuh dorongan para wanita, kita semua. Luar biasa ya. Luar biasa, Nah, sangat luar biasa. aduh, semoga para waters nih yang menonton memahami dan mengerti ya bahwa peran wanita dalam pajak sangat penting ya, Sangat penting. dari barusan. Dan terinspirasi juga ya, terinspirasi untuk mau maju juga. Benar, jangan sampai aku mah udahlah ini aja. Enggak, kita bisa lakukan macam-macam. Ada seorang ibu di dekat tempat saya itu, suaminya petugas keamanan, ya, petugas keamanan di komplek lah gitu. Tapi kemudian dia membantu suaminya jualan apa, Bu? Jualan tanaman. Dan sekarang makin gede. Sederhana banget gitu, tapi bisa. Atau ada ibu yang jualan makanan, ya, dia membantu suaminya mulai dari kue-kue kecil, akhirnya jadi lama jadi besar. Ibu-ibu yang bordir, apa yang bisa dikerjakan, mulai dari ibu rumah sampai ibu yang udah kelas sangat luar biasa ya gitu, semuanya bisa. Dan saya rasa mau apapun profesinya, yang mau terus belajar, mau terus berusaha, tapi kemudian punya wawasan kebangsaan gitu. Jadi jangan sampai bilangnya cinta sama negara tapi nggak bayar pajak, ya. Saya sebel banget sama orang yang katanya cinta tapi nggak pakai aksi, Bu, ya kan? Aku peduli padamu, tapi dia nggak peduli bahwa kita dalam kondisi lagi sangat membutuhkan. Nah, ini mungkin para wanita yang kita semuanya tahu kita tidak suka cinta tanpa aksi. Ini saatnya kita mengajak bahwa negara kita membutuhkan cinta kita semua dan kepedulian kita semuanya melalui pembayaran pajak. Di mana pendapatnya Ani sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai wanita karir yang merasakan katanya perempuan tuh harus pintar, kita ada savings nih, tapi untuk dapur mengepul juga, untuk ini dan juga untuk keperluan kosmetik itu bagaimana caranya? Kalau caranya kayak begitu, jadi kita bisa menyimpan, bisa saving duit untuk pajak, bisa saving untuk rumah tangga, bisa saving untuk keperluan kita sendiri, bisa saving untuk keperluan yang lainnya. Iya, Jadi semuanya rata. betul. Kalau itu mungkin manajemen keuangan ya. Jadi yang bisa disiasati. Nah, makanya perempuan harus cerdas. Jadi jujur gitu. Kalau ini dana untuk sekolah, ya jangan dimain-mainkan. Ini dana untuk keluarga, ya jangan diselewengkan. Ini dana untuk negara, dulukan. Kayak saya kan kemarin mati lampu rupanya. Terus anak saya yang masih kelas 3 SD bilang, "Mom, the power is out," katanya, lampu mati. "Did you pay our electricity bill?" kata dia. "Mami bayar tagihan listrik nggak?" Saya bilang, "Sayang, I always pay our bills on time." Soalnya begitu dapat gaji, begitu gajian tuh, saya tuh langsung semua biaya saya bayar dulu, termasuk kayak membayar gajinya asisten rumah tangga, itu saya dulukan. Pokoknya apa hak-hak orang, itu saya dulukan dulu, karena dia juga ada keluarganya. Bayar listrik saya dulukan, karena bukan karena apa-apa, saya juga memastikan bahwa ngapain ditunda sampai tanggal terakhir gitu ya. Kalau saya itu adalah hak orang lain, akan saya dulukan. Semua kewajiban saya akan saya dulukan bayar. Baru kemudian saya sudah punya ini untuk biaya tak terduga. Kan kita nggak tahu tiba-tiba ada apa. Itu selalu ada pos-posnya. Untuk Bu Lis dan Olin ya yang sudah, terima kasih ya. karena sudah meluangkan waktu membuat acara sebegini untuk para wanita, memerhatikan para wanita. Kalau bukan kita siapa lagi, ya kan? Dan kepada para waters dimanapun berada, saya hanya bilang bahwa teruslah berusaha, never give up, walaupun kondisi sedang sulit. Kita para wanita selalu diberikan kekuatan untuk bisa merangkul keluarga kita, merangkul tetangga kita untuk bisa maju bersama, termasuk merangkul negara kita. Terima kasih.
Thank you ya. Kita mau ngucapin makasih banget. Sama-sama. Datang today. Semoga semoga kalian terus maju. Amin. Di Dijen Sama-sama. Pajak makin sukses. Yeah, I'm sure your family is very proud of you. I'm very proud of you. Thank you. I'm sure DJP juga proud dan I'm trying to do my dan best. senang Yeah. ada Kak Ani di dalam Dijen Pajak, dan I'm sure Kak Ani bisa inspire banyak wanita ya, terutama Waters. Dulu saya diinspirasi banyak oleh Ibu Lis. Bu Lis itu dulu atasan yang sangat rendah hati. Bu Lis itu yang perhatian, enggak sombong, selalu menyapa, dan selalu senyumnya terkembang dimanapun dia pergi. Itu Mbak Lis. Oke, untuk Pak Waters ini tadi ya, semoga dengan apa yang telah diberikan oleh sahabat kita, teman tamu istimewa kita, Ani Natalia, semoga sangat-sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan untuk Pak Waters, semoga ini terinspirasi semuanya dengan apa yang telah disampaikan oleh Ani. Dan maka sekali lagi, jangan cepat putus asa dengan peranan sebagai wanita. Kita bisa, kita pasti bisa, kita bisa sukses, bisa smart. Contohnya udah kelihatan dari Ani Natalia ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Lis, terima kasih Oli. Makasih. Terima kasih Waters. Salam Waters.